Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Di dalam video ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun sejarah Indonesia semester 2 untuk kelas 11 tahun 2023. Tentunya dengan kunci jawabannya. Nanti akan saya berikan sebanyak 40 soal, semuanya pilihan ganda, dan nanti saya berikan waktu 30 detik untuk kalian berusaha untuk menjawab. Setelah itu akan saya berikan kunci jawabannya. Di akhir video ini akan saya berikan kuis yang nantinya bisa kalian coba jawab secara mandiri dan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Seperti itu adik-adik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawabnya habis. Untuk pertanyaan pertama ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke adik-adik, waktunya habis. Kunci jawaban pertanyaan kedua ini adalah opsi yang E, yakni daerahnya terpencil sehingga dirasa aman dari pengaruh luar. Kita lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Oke, waktunya habis adik-adik. Untuk nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni bagaimana proklamasi dilakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan keempat ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni menarik simpati seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan kelima ini, kunci jawabannya adalah opsi yang E, yakni tidak ingin proklamasi dilakukan secepat-cepatnya, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keenam.
Oke, pertanyaan ke-6 ini kunci jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni Romusa. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Oke, waktunya habis. Kunci jawaban pertanyaan ke-7 ini yang tepat adalah opsi yang A, yakni mendengar secara langsung kondisi terakhir pertahanan Jepang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Oke, waktunya habis. Untuk jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini adalah opsi yang D, yakni proklamasi kemerdekaan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Lanjut kita ke pertanyaan ke-9. Oke, pertanyaan ke-9, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni pelaksanaan di lapangan Ikada akan memicu bentrok dengan Jepang. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktunya habis untuk pertanyaan ke-10 ini. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni sebagai cadangan pasukan militer untuk melawan sekutu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang ke-11 ini adalah opsi yang E, yakni nomor 5 gitu ya, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-12 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni 2, 4, dan 5, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13.
Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-13 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni memperoleh bahan mentah untuk industri perang gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan yang ke-14 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni Hotel Yamato. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-15. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-15 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni Abdacom gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-16 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-17. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-17 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-18. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-18 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni PPKI untuk yang sidang kedua gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-19. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-19 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-20.
Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-20 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni Monumen Tugu Muda di Semarang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-21. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan yang ke-21 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni mencapai kemerdekaan dengan hasil perjuangan bangsa sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-22. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-22 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni membangun istana baru dengan nama Tirta Yasa. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-23. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-23 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni menyerahkan sepenuhnya kerajaan Banjar. Lanjut kita ke pertanyaan ke-24. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-24, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni mengembalikan kehidupan rakyat Sumatera sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut kita ke pertanyaan ke-25. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-25, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni tempat tinggal Diponegoro dihancurkan untuk pembangunan jalan. Lanjut kita ke pertanyaan ke-26. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-26 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni perang antara Aceh dan Belanda tahun 1873 telah menewaskan suami dari Cut Nyak Dien. Lanjut kita ke pertanyaan yang ke-27.
Oke, untuk pertanyaan ke-27 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni sampai titik darah penghabisan gitu ya. Lanjut kita ke pertanyaan ke-28. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-28, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni 2 dan 3 gitu ya. Lanjut kita ke pertanyaan ke-29. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-29, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni memperluas jangkauan organisasi. Kita lanjut ke pertanyaan ke-30. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-30, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni majalah The Express gitu ya. Lanjut kita ke pertanyaan ke-31. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-31 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni HOS Cokro Aminoto. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-32. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-32 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni 1 dan 4 gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-33. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-33 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-34.
Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-34 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni di Surabaya, gitu ya. Lanjut kita ke pertanyaan ke-35. Oke, waktunya habis. Eh, Pertanyaan ke-35 ini kunci jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni itu adalah karya dari Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-36. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-36 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada. Lanjut kita ke pertanyaan ke-37. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-37 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni bangsa Portugis, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-38. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-38 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni menjadi 8 provinsi, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-39. Oke, waktunya habis. Untuk pertanyaan ke-39 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni Frans Kasiepo, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-40. Oke, waktunya habis. Pertanyaan ke-40 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni Ibu Fatmawati. Oke, kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaan ke-40. Jadi berikutnya adalah kuis, gitu ya. Nah, seperti apa kuisnya? Nah, seperti ini teman-teman. Pahlawan yang berhasil menyerang benteng Durste
buatan Belanda di Maluku adalah A. Patimura, B. Sultan Hairun, C. Sultan Ba'abula, D. Sultan Hasanuddin, atau E. Panglima Polim. Silahkan teman-teman menjawabnya secara mandiri dan sampaikan kunci jawaban kalian di dalam kolom komentar untuk kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya, adik-adik, untuk pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun sejarah Indonesia kelas 11 tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk klik like, tombol subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapat manfaatnya gitu ya, agar tidak berhenti di kalian sendiri tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.